teman-teman semuanya. Kakak harap kalian semua dalam kondisi yang sehat. Sahabat, ini kita akan memulai perbaktian sekolah sahabat kita, sahabat yang keempat. Oke. Sebelum kita memulai acara perbaktian kita, baik kita sama-sama mengundang kehadiran Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Oke. Kakak harap kalian semua di sana ikutin ya. Nah, sebagai lagu buka, kita sama-sama nyanyiin lagu This is the Day ya, yang semangat. Oke. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Judul berita mission kita, sahabat, ini berjudul Katakan Saja Tidak. Cerita ini berasal dari Finlandia. Nah, perempuan ini bernama Sylvia Lepala yang berusia 23 tahun. Nah, kakak mau cerita dari Sylvia Lepala ini. Kalian dengar ya. Usia 12 tahun adalah tahun yang sangat istimewa bagi Sylvia, karena dia sudah masuk kelas 7 di sekolah barunya di Finlandia. Dia bersama orang tuanya berhenti menghadiri gereja. Sylvia mulai merokok dan minum alkohol. Suatu hari, Sylvia sedang berjalan dengan teman-temannya di kota Pikio. Dan ketika mereka berbicara dan tertawa, seorang gadis berusia 12 tahun yang lainnya mengeluarkan sebungkus rokok. Kata gadis itu, "Dengar, aku punya rokok. Apakah kamu ingin mencobanya?" Sylvia ini tidak pernah merokok dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia melihat gadis itu, lalu dia melirik-lirik teman-temannya yang lain, dan beberapa dari mereka merokok. Mereka menatapnya dan menunggu untuk mendengar jawabannya. Sylvia takut mereka akan mengolok-ngoloknya atau bahkan berhenti menjadi temannya kalau Sylvia menolak untuk merokok. "Tentu saya akan merokok," kata Sylvia. Asap rokok sama sekali tidak enak dan Sylvia pun terbatuk-batuk. Tetapi dia tersenyum. Dia merasa keren. Beberapa minggu kemudian, seorang teman datang ke rumah Sylvia pada waktu malam hari. Kedua gadis itu sendirian di kamar setelah ayah dan ibu tidur. Teman itu membuka dompetnya dan membeli sebuah botol vodka. Botol vodka itu adalah minuman keras. Kata temannya itu, "Ayo coba ini," katanya. Sylvia bertanya, "Kamu dapat ini dari mana?" Karena kalau gadis umur 12 tahun tidak bisa membeli minuman-minuman keras. Terus temannya itu berkata, "Aku mencurinya dari lemari orang tuaku. Apakah kamu ingin mencobanya?" Kata temannya itu. Sylvia tidak tahu apa-apa tentang vodka. Tapi dia menjawab, Boleh. Sylvia merasakan hal yang sama seperti dia merokok.
Pada saat dia meminum minuman keras itu, dia merasa keren, merasa hebat. Teman-teman menawarkan rokok dan alkohol kepada Sylvia lebih banyak lagi. Setiap kali ditawarkan untuk meminumnya, dia sangat mudah untuk bilang iya. Terkadang dia yang lebih dahulu meminta rokok atau alkohol. Dia merasa sangat hebat. Dia mulai merokok dan minum alkohol banyak sekali. Dan sampai bertahun-tahun. Bahkan dia sudah mulai merasakan untuk sulit belajar. Dia selalu sedih sepanjang waktu. Dia juga sering menangis setiap malam. Kemudian setelah bertahun-tahun dia memakan alkohol itu dan menggunakan rokok, dia mengingat Tuhan dan dia berteriak putus asa. Ya Tuhan, aku tidak ingin depresi seperti ini. Suatu hari, orang tuanya mengundangnya untuk pergi ke pertemuan doa di sekolah Advent di Pikio. Nama sekolahnya Finlandia Junior College. Orang tuanya bukan orang Advent, tapi mereka suka pergi ke acara Kristen. Sylvia mendengar orang-orang bernyanyi tentang Yesus. Dia berdoa. Ketika dia meninggalkan pertemuan doa, Sylvia ini mulai menangis. Dia ingin tahu lebih banyak lagi mengenai Tuhan. Pagi berikutnya, Sylvia menemukan Alkitab di rumah dan dia membaca satu bab. Dia membaca lagi besoknya. Dan besoknya seperti itu. Dan ketika teman-temannya memanggilnya untuk minum alkohol dan mengajak merokok, dia menolaknya. Dia tahu bahwa itu adalah pengaruh buruk padanya dan dia tidak akan tergoda untuk minum dan merokok jika dia bergabung dengan mereka. Dan dia tidak merasa hebat lagi jika dia meminum dan merokok lagi. Setelah beberapa saat, teman-teman berhenti menelpon. Sylvia jadi sedih. Dia kehilangan teman. Tetapi dia telah menemukan sesuatu yang lebih baik. Dia bertemu Yesus. Dia bersama Yesus. Saat ini Sylvia berusia 23 tahun dan sedang belajar untuk menjadi ahli terapi di ibu kota Finlandia. Dia memiliki banyak teman Advent. Mereka memasak dan memberi makan orang yang membutuhkan. Dan Sylvia pun memperingatkan anak-anak lain untuk menjauhkan alkohol dan rokok. Saya berharap bisa lebih kuat untuk mengatakan tidak ketika saya ditawari alkohol atau rokok. Katanya ini tidak baik untuk kesehatan saya dan itu tidak membuat saya hebat. Benar-benar tidak. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil adalah kita harus mempunyai pendirian yang kuat. Kita tidak boleh meminum minuman keras, ikut pergaulan teman-teman yang buruk. Kalau teman-teman ajak kita untuk berbohong, jangan mau. Kalau teman-teman kita ajak kita untuk tidak menurut kepada orang tua, jangan mau. Kalau teman-teman kita mengajak kita untuk melukai hati Yesus, tidak mau. Kita harus mau menjadi seperti Yesus yang selalu baik. Terima kasih. Minggu pagi sesudah Sabat yang paling menyulitkan dalam kehidupan murid-murid Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah mati beberapa jam sebelum matahari terbenam pada hari Jumat. Semua pengikut-pengikut Yesus sangat sedih dan berduka setelah menguburkan Yesus di dalam kuburan yang dimiliki oleh Yusuf dari Arimatea. Kemudian semua murid Yesus pulang ke rumah untuk menyucikan Sabat. Para wanita yang berada di tempat penyaliban ingin melayani Yesus dengan cara merawat mayatnya, yaitu mereka Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka telah mengikuti dan melihat tubuh Yesus diletakkan dalam sebuah kubur. Mereka melihat bahwa batu yang berat itu digulingkan untuk menutup kubur Yesus. Lalu mereka pun pulang ke rumah untuk beristirahat pada hari Sabat. Tetapi pagi-pagi sekali pada hari Minggu, mereka telah bergegas menuju kubur Yesus. Dan mereka membawa rempah-rempah yang mereka bawa untuk membalur tubuh Yesus. Mari kita layani Yesus dengan kita menyaki, memakai wangi-wangian ini. Mari. Siapakah ya nanti yang akan menggulingkan batu besar itu bagi kita?
Siapa ya? Sementara mereka mendekati kuburan itu, mereka tidak tahu bahwa seorang malaikat telah berada di kubur itu dengan kekuatan seperti gempa bumi. Dia telah menggulingkan batu itu dan memanggil Yesus keluar dalam nama Bapa. Para wanita itu bergetar melihat kubur itu terbuka. Dengan berani mereka melihat ke dalam. Seorang malaikat bersinar dengan kemuliaan surga berbicara kepada mereka. Aku tahu kalian mencari Yesus. Dia telah bangkit, sama dengan yang dia katakan. Pergilah dan beritahukan kepada murid-muridnya. Yesus dalam perjalanan menuju Galilea. Pasti kalian akan menemukannya. Sudah didengerin kan berita misionnya dan sekolah sahabatnya. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari sekolah sahabatnya adalah bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu sungguh luar biasa dan dia bisa bangkit dari kematian, dan Yesus sudah berada di surga dan nanti akan turun lagi ke dunia untuk menjemput kita anak-anaknya. Nah, jadi adik-adik, kalau kita mau tinggal bersama Yesus di surga, kita harus mempunyai kelakuan yang benar, yang baik. Nah, jangan suka melawan sama orang tua, selalu akur sama adik atau kakaknya, selalu berbuat baik, tidak suka berbohong. Nah, jadi sekarang kita nyanyikan lagu tutup kita, yaitu My God is So Big. Yang semangat ya! My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Untuk menutup sekolah sahabat kita sama-sama berdoa. Lipat ya tangannya, tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat dan perlindungan-Mu. Kami telah menyelesaikan sekolah sahabat kami Tuhan dan berita mission kami. Biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu bisa selalu menjadi anak-anak yang baik. Pelajaran-pelajaran yang kami ambil dari sekolah sahabat dan mission ini, biarlah kami juga Tuhan bisa memilih teman kami dengan baik Tuhan, dan kami bisa menjadi anak yang baik. Memberkati juga Tuhan pada saat keadaan ini Tuhan yang kami tidak bisa berbakti bersama-sama, biarlah melalui upaya-upaya ini Tuhan kami juga bisa merasakan kasih karunia-Mu ya Bapa. Dan biarlah juga Tuhan anak-anak kami di mana mereka berada Tuhan, yang mereka sedang menonton video ini, biar Tuhan memberkati mereka, menjamah mereka Tuhan, agar Tuhan memberikan kepintaran kepada mereka Tuhan, dan biarlah juga mereka bisa menjadi anak yang baik dan suka menurut kepada orang tua Tuhan, terlebih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan berbakti kami pada saat ini. Biarlah Tuhan selalu melindungi kami, ampuni Tuhan dosa kami yang perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih sudah mengikuti sekolah sahabat ini. Selalu sehat terus, stay healthy, stay at home, banyak minum. Tuhan memberkati. Dadah. Amin. Sampai ketemu di sahabat depan. Tuhan memberkati. Kita ketemu ya.